Halo Mbak Nadia. Semangat sukses. Semangat sukses. Miss Rian, boleh diceritakan sedikit nggak siapa sih Miss Rian ini? Biar teman-teman di rumah tahu nih siapa Miss Rian. Silakan Miss Rian. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Halo teman-teman sekalian, nama saya Rian Juliawari. Saat ini saya bekerja di PT Sriwijaya Air. Pada awal masuk, saya berprofesi di sana sebagai staf reservasi dan tiketing. Kemudian diberi tanggung jawab di bagian HRD. Setelahnya saya menjadi supervisor tiketing dan reservasi. Begitu. Saat ini saya diberikan tanggung jawab di Aeroline untuk mengampu materi basic fare, reservasi dan tiketing. Begitu Mbak Nadia. Oke, Miss Rian, apa sih Miss Rian pengalaman menarik dari Miss Rian untuk bekerja di dunia penerbangan? Mungkin teman-teman di rumah ingin tahu nih supaya mereka lebih semangat lagi. Oke, iya. Di dunia penerbangan sangatlah seru ya menurut saya. Buktinya sampai saat ini saya masih awet ya di Sriwijaya tentunya. Kurang lebih sudah 11 tahun saya bergabung di Sriwijaya. Banyak keseruan di sana yang saya alami. Kalau dari segi penanganan penumpang misalkan, ada nih kejadian seru Mbak Nadia. Saat di bandara tuh pernah ada kondisi force major di mana waktu itu rute Jogja Balikpapan. Nah, saat itu di bandara kedatangan ada kondisi yang di luar kendali. Di sana cuaca buruk sehingga pesawat itu tidak bisa landing tuh ke Balikpapan. Kondisi itu tidak bisa kami terima dengan cepat. Sudah masuk jam check-in, 4 jam sebelum waktu boarding, kami baru mendapat info, dan 1 jam sebelum penumpang itu boarding, kami baru declare bahwa pesawat itu batal. Bisa kebayang dong Mbak Nadia gimana kegaduhan itu di area bandara. Ada penumpang yang marah karena meetingnya jadi tertunda, ada penumpang yang minta transport pulang. Yang paling lucu nih Mbak Nadia, ada penumpang yang minta dicarikan pesawat lain. Itu kondisi bandara tutup. Dalam hati saya, dicarikan pesawat lain, kan bandaranya tutup. Mana ada tuh pesawat yang mau landing ke sana gitu Mbak Nadia. Jadi di situ kami diberi apa ya istilahnya, diberi kemampuan karena sudah diajari ya sebelumnya untuk menghandle penumpang yang sedemikian. Diberi arahan segala macam penumpangnya sehingga mereka bisa memahami bahwa kondisi itu di luar kendali. Jadi penumpang bisa solving lah dengan solusi-solusi yang kita berikan seperti itu. Lagi nih di dunia penerbangan, saya kerja di dunia penerbangan, banyak sekali benefit yang bisa saya rasakan. Contohnya dari segi, mohon maaf Mbak Nadia, penghasilan itu bisa dibilang cukup bahkan lebih gitu. Cukup bahkan lebih karena seperti yang saya rasakan saat ini, saya bisa survive bekerja di penerbangan untuk tentunya masa depan saya dari lajang sampai sekarang sudah punya anak 2 itu rasanya semangat sekali bisa gabung di airline seperti itu. Nah, yang nggak kalah serunya benefit yang bisa kita rasakan tuh kalau di penerbangan, selain kita dapat banyak ilmu karena kita harus update ya pengetahuan kita kalau kerja di penerbangan. Kita bisa terbang kemana saja secara gratis gitu, nggak cuma buat kita tapi juga buat suami istri kita, buat anak-anak kita, orang tua, mertua gitu. Jadi di keseruan-keseruan di penerbangan itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Selain banyak teman, ilmu didapat banyak, benefit banyak gitu. Mungkin itu Mbak Nadia. Oke, baik Miss Rian, sepertinya seru sekali ya. Apalagi Miss Rian ini sudah lama loh ternyata bekerja di dunia penerbangan. Ya, kurang lebih ya, seperti itu. Oke Miss Rian, untuk materi basic fare ticketing sendiri nih Miss Rian, itu kira-kira seperti apa sih Miss? Apa aja ya yang harus kita tahu dari basic fare ticketing ini?
Iya. Materi basic flight ticketing sendiri sebenarnya kalau kita kaji itu luas sekali. Saya akan menjelaskan sedikit mungkin mengenai reservasi. Di reservasi sendiri kita diberi tugas untuk menangani seluruh kebutuhan penumpang. Seperti kebutuhan yang paling biasa kita tahu kan tiket, padahal nggak hanya tiket tuh, kita bisa pesen meal di sana, kita bisa pesen wheelchair di sana dengan free, kita bisa pesen golden seat, kemudian nih yang di era sekarang kita bisa pesen PCR, layanan PCR itu sudah bisa kita layani di reservasi seperti itu. Belajar di penerbangan selain reservasi itu pasti banyak lagi sebenarnya, luas sekali. Kalau saya boleh jelaskan sedikit tentang pelayanan penumpang, itu ada pre-flight, ada in-flight, ada post-flight. Itu sangat bermanfaat sekali, maksudnya sangat bermanfaat dan sangat menarik belajar di situ, karena di materi pre-flight kita akan bisa tahu nih penumpang itu sebenarnya mendapat layanan apa sih sebelum melakukan penerbangan, dari mulai bertanya-tanya tentang penerbangan, kemudian mendapatkan arahan mengenai jadwal penerbangan, kemudian penumpang memperoleh tiket, kemudian proses check-in, boarding, dan sampai di pesawat. Kemudian kita akan belajar lagi mengenai in-flight, di mana in-flight itu dimulai ketika layanan itu ada di pesawat, mulai dari penumpang di greeting, kemudian diberikan petunjuk keselamatan oleh Mbak dan Mas pramugari gitu. Layanan di dalam pesawat seperti special meal misalkan, dan petunjuk keselamatan lain. Kemudian ada lagi post flight. Nah, ini terakhir nih, post flight itu layanan ketika penumpang sampai di bandara tujuan, sampai dengan dia ngambil bagasi, sampai dengan dia handle bagasinya, kemudian transfer ke pesawat lain misalkan kalau memang dia punya penerbangan lanjutan, dan penanganan bagasi penumpang kalau memang ada masalah di situ. Seperti itu Mbak Nadia, mungkin secara garis besar kita bisa ketemu di kelas kalau teman-teman mau gabung bersama kami di airline ini. Seperti itu Mbak Nadia mungkin. Wow, ya. Jadi lengkap sekali ya Miss materi-materi yang diajarkan nanti. Pastinya. Siswa yang ada di Airline Indonesia ini besok pasti sudah siap ya Miss untuk pastinya. Ya, saya jamin teman-teman yang belajar materi ticketing, passenger handling, kemudian ground handling, dipastikan akan siap masuk ke dunia kerja, karena pastinya instruktur yang ada di sini itu akan mengarahkan teman-teman untuk benar-benar siap dengan pembekalan, karena instruktur di sini kan sudah terjun langsung tentunya ya, jadi mereka akan lebih istilahnya mengena seperti itu Mbak Nadia. Oke, baik Miss Rian, tolong dong kasih pesan ke teman-teman semua untuk milenial zaman now nih Miss, itu gimana ya, nanti pada saat bekerja kira-kira pesan apa tuh dari Miss Rian biar mereka ini bisa lebih persiapan gitu untuk menghadapi dunia kerja. Oke. Dan pesan untuk memberikan semangat di era pandemi sekarang nih Miss. Baik. Mereka kan pasti aduh gimana ya, agak mager worry ya. Ya, oke. Baik Mbak Nadia, bagi bro dan sis di luar sana generasi milenial, jangan kalian ngaku milenial kalau belum tahu, belum belajar masalah penerbangan. Caranya dengan masuk ke airline dong pastinya. Kalau kalian masuk di sini, semua akan kalian dapatkan, bukan hanya tentang materi penerbangan, tapi kalian akan mendapatkan knowledge yang lebih, membawa diri, attitude yang diperlukan di dunia penerbangan dan dunia kerja pada umumnya, bukan hanya melulu masalah teori praktek yang sedemikian, tapi teman-teman juga pastinya harus memiliki attitude yang baik. Itu sangat penting. Di airline ini
teman-teman akan diajarkan bukan hanya masalah penanganan teknis kerja, tapi juga attitude, grooming dan sebagainya. Itu pasti akan didapat di sini. Pesan semangat sukses. Di era pandemi ini semuanya serba teknologi, seperti itu. Semua serba teknologi, apapun tinggal pencet HP gitu kan, nggak perlu kemana-mana. Nah, mencari kerja juga tinggal pencet-pencet. Tapi di era pandemi tentunya teman-teman pasti risau gimana sih nanti di luar sana, kira-kira ada nggak nih lowongan-lowongan kerjaan buat saya. Tenang aja, ada, selalu ada gitu. Tergantung teman-teman itu tekun tidak, seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman di luar sana, bro dan sis generasi milenial, gunakan teknologi dengan cerdas dan selalu berpikir positif. Mungkin itu Mbak Nadia. Wah, seru banget nih hari ini ngobrol sama Miss Rian. Terima kasih Miss Rian. Iya, sama-sama Nadia. Semangat sukses. Semangat sukses.